Selamat pagi Dokter Gio Ferdi. Selamat pagi Mbak Berlian. Saya melihat sepertinya ini, abis bagi-bagi hadiah ya kayaknya ya. Iya. Abis bagi-bagi hadiah nih ya. Siapa yang ulang tahun? Enggak, jadi kemarin itu kita ada live di Instagram sebenarnya untuk membuat supaya masyarakat lebih peduli terhadap kesehatan. Karena mengingat bahwa saat sekarang ini karena udah mulai aktivitas di rumah, berarti kan lebih banyak waktu di rumah. Jadi kita berharap dengan adanya kuis seperti ini bisa merangsang untuk mereka mau belajar, mau peduli sama kesehatannya pasti. Ya soalnya pemirsa kalau Anda udah ngikutin Dokter Gio Ferdi ya di Instagram, terus juga di YouTube channelnya, Dokter Gio ini suka banget yang namanya bikin konten edukasi seputar kesehatan. Ya betul sekali. Dan kemarin ini Dokter Gio bagi-bagi hadiah pemirsa di live Instagramnya yang totalnya belasan juta rupiah. Iya betul. Kok nggak bilang-bilang aku sih? Karena aku juga mau ikut. Dipantau dong, dipantau Instagramnya ya. Nah si dokter ini, makanya pemirsa pantau ya Instagram Dokter Gio di mana? Di dr.gioferdi. dr.gioferdi. Pemirsa kalau misalnya kemarin-kemarin sempat nih ya ketinggalan untuk nanya-nanya sama Dokter Gio Ferdi, bisa ke Instagramnya dokter dr.gioferdi. Nah, untuk episode di hari ini, di hari Kamis ini, kita mau bahas soal kesehatan organ reproduksi. Betul sekali. Karena kalau kita tahu ya Dokter Gio ya, ini angka kehamilan meningkat pesat tinggi sekali. Iya, karena kebanyakan di rumah ya. Iya. Jadi saling colek-colek mungkin ya. Itu, apalagi kalau udah sama pasangan ya. Iya, betul. Yang penting yang halal ya pasangannya ya, yang udah sah. Oke aja, fan-fan aja. Cuman akhirnya sekarang PSBB kan udah selesai. Masyarakat akhirnya dibolehkan untuk keluar kembali. Misalnya keluar rumah apabila ada kepentingan yang urgent banget untuk bekerja, bertemu lagi dengan teman-teman, banyak kafe yang juga udah buka. Nah, mungkin yang kemarin ini kalau Anda yang sudah dewasa selama 2 bulan 3 bulan mungkin menahan hasrat ya. Menahan nafsu duniawi ya lebih tepatnya ya. Kalau yang ngomongin soal organ reproduksi kan pasti tahu lah pemirsa arahnya kemana ya. Kalau udah punya pasangan enak. Ada yang melayani. Yang single mungkin ini yang agak kesusahan. Otomatis mungkin jadinya lebih cuek juga sama kesehatan organ reproduksinya. Ada yang mungkin lebih mikirin kayak udah sih nggak usah terlalu dijaga, nggak usah terlalu dibersihkan, gini, nggak usah vaksinan karena masih takut. Sebenarnya seberapa penting sih kita untuk menjaga organ reproduksi, dokter? Ya, jadi kalau kita bicara tentang organ reproduksi, Mbak Berdian ya, jadi memang organ reproduksi ini bukan hanya masalah tingkat kebersihan bahwa terlihat bersih, tetapi kita melihat dari fungsi. Ya, jadi organ reproduksi memiliki fungsi satu untuk reproduksi ya. Reproduksi ada dari kata re dan produksi, berarti untuk menghasilkan produk yang baru seperti melahirkan. Nah, organ reproduksi ini sebenarnya kalau kita bicara tentang organ, kita bicara tentang fungsinya. Dia memiliki fungsi hormon. Nah, semua organ reproduksi itu khususnya pada wanita, itu mulai dari vagina, klitoris, mulut rahim, tuba falopi, dan ovarium. Itu adalah organ-organ reproduksi pada wanita. Oh, jadi sampai ovarium, sampai tuba falopi yang di dalam itu termasuk jadi organ reproduksi? Dari mulai ruang rahim, mulut rahim, ruang rahim, tuba falopi yang tempat bertemunya nanti di ampula untuk sel sperma dan sel telur, dan yang terakhir adalah ovum atau sel telur. Nah, memang biasanya kalau masyarakat taunya bahwa yang penting tidak ada apa-apa dengan daerah kewanitaan seperti vagina. Tapi sebenarnya kalau kita bicara kesehatan organ reproduksi bukan hanya itu, tetapi mulai dari organ sampai fungsi. Nah, fungsinya itu bagaimana menghasilkan sel terus, sel telurnya, itu pematangannya seperti apa, itu memang semuanya berpengaruh dan itu harus dijaga. Dan proses menjaga reproduksi sejak kita mengalami namanya masa pubertas. Nah, ini biasanya kita mengambil acuannya adalah pada masa remaja. Masa peralihan dari anak-anak menjadi dewasa. Nah, itu kalau berdasarkan WHO itu dari umur 10 tahun sampai 19 tahun. Tapi ada juga yang memakai dari 10 tahun sampai 24 tahun atau belum menikah. Gitu. Jadi itu adalah masa peralihan. Nah, di sini kita bisa mulai menjaga kesehatan organ reproduksinya. Kenapa? Karena ini ada persiapan. Satu, buat untuk nanti ketika proses kita hamil dan melahirkan. Itu harus dijaga dari sekarang. Karena banyak kegagalan untuk memiliki momongan itu berawal dari karena tidak mengertinya bagaimana menjaga kesehatan organ reproduksi. Nah, bukan masalah kecacatan ya kita bicara, tapi masalah fungsi. Nah, orang-orang sepertilah contohnya kebiasaan. Kebiasaan kita ini kalau pegang laptop itu biasanya di pangku. Ya, di pangku di daerah sekitar paha. Itu ternyata radiasi dan panas itu bisa mengganggu organ reproduksi pada pria dan wanita. Oh iya? Ya. Aku kira tuh cuma mitos, dokter. Karena kan ada yang bilang jangan taruh di paha. Ya, itu fakta.
Oh itu fakta, tapi kalau misalnya taruh bantal di atas paha, terus laptopnya taruh di atasnya. Intinya kita menghindari suhu panas. Suhu panas di paha sini ya? Ya, di paha dan di sekitar organ reproduksi. Pada laki-laki, penghasilan sel sperma itu berada di skrotum atau di buah sakarnya. Nah makanya selain memangku laptop, mungkin kebiasaan kalau kita pria itu, kalau naik motor, lagi terik matahari kan panas tuh. Nah itu juga bisa menyebabkan gangguan produksi sperma. Oh itu bisa juga ya? Tapi kalau tadi dokter bilang kan kalau ngomongin organ reproduksi, kalau pada perempuan itu tidak hanya seputar di daerah kewanitaan seperti vagina saja, tapi sampai ke dalam seperti daerah rahim, ovarium. Kalau pria? Kalau pria itu biasanya kalau kita ngelihat satu ya, otomatis yang kita harus hindari adalah penyakit menular seksual. Karena penyakit menular seksual ini akan menyebabkan terjadi infeksi pada organ laki-laki. Nah, sedangkan secara fungsi hormon, kebiasaan seperti merokok, alkohol itu bisa menyebabkan gangguan impotensi. Nah, nanti kalau gangguan impotensi, akan berkelanjutan kalau hormonnya tidak normal, itu bisa terjadi gangguan ejakulasi dini juga. Dan itu memang sama dengan pada wanita itu sama-sama harus dijaga. Kalau pada pria mungkin juga harus menjaga karena itu kan bisa berpengaruh kepada kualitas sperma juga. Betul sekali. Kalau misalnya perempuan lebih banyak ke organ dalam, takutnya mungkin rahimnya, saya nggak tahu ada nggak sih kayak rahim nggak kuat gitu. Sebenarnya sih gini, kalau kita bicara tentang rahim biasanya yang kita takutkan adalah proses infeksi. Proses infeksi rahim? Ya, jadi biasanya kalau pada ovum atau sel telur itu biasanya terjadi peradangan. Nah itu yang resikonya kalau dia meradang terus kan rusak fungsinya. Nah itu harus diangkat. Jadi memang menjaga kondisi artinya gini, fokus infeksi kita memang kalau pada wanita karena alat reproduksi dan alat saluran kemih itu berdekatan. Iya betul. Nah itu memang untuk transmisi infeksinya lebih tinggi karena kita ketahui bahwa air seni itu biasanya mengandung bakteri dan harus dibilas seperti tadi Mbak Wirlan katakan bahwa harus dibilas dan harus dibilas dengan air mengalir, bukan air yang ketampung. Nah, itu harus dimengerti. Nah kadang-kadang kan karena ngelihat cuman ada air dalam ember, kerannya nggak nyala, tetap dibilas. Saran saya jangan. Gitu. Makanya memang kalau di kamar mandi pakai namanya ada yang shower khusus untuk jadi kan dia tidak untuk itu ya. Jadi dia tidak yang tertampung dalam tempat. Karena kenapa? Kan itu lebih resiko transmisi bakteri dari situ. Wow, ini luar biasa sih. Pagi-pagi kita diajak untuk lebih peduli lagi sama organ reproduksi kita yang mungkin selama ini kita cuma lihat secara kasat mata aja, oh ya organ kewanitaan, oh ya organ pria yang terlihat aja. Betul Padahal di dalamnya juga termasuk yang namanya keberfungsian pemirsa. Nah ini saya mengajak Anda di rumah, entah Anda perempuan atau Anda laki-laki menikah atau belum menikah, sama-sama kita harus menjaga organ reproduksi. Karena memang itu sampai seumur hidup, bukan cuma sekedar kayak berhenti, udah menopause nggak usah dijaga lagi, nggak boleh gitu ya? Ya jadi gini, kalau kita bicara tentang organ reproduksi sebenarnya mulai dari masa pubertas, pertama kali kita mengalami menstruasi. Yang kedua adalah sampai dengan masa. Karena ada di mana masa menopause itu ada juga masalahnya. Seperti yang minggu lalu saya bahas, bahwa pada masa-masa menopause akan ada gangguan pada organ reproduksi seperti vaginanya jadi kering, lebih gampang iritasi. Nah itu juga harus dijaga. Jadi bukan hanya pada masa pubertas, masa menopause pun juga harus dijaga. Itu dia. Nah kalau ngomongin soal kesehatan organ reproduksi, punya laki-laki dan perempuan kan dua-duanya berbeda ya dokter ya. Sebelum kita bahas penanganan dan merawatnya, treatmentnya seperti apa, kita harus punya standarnya dulu nih. Kalau ngomongin soal organ reproduksi, itu yang sehat, itu yang seperti apa dokter? Jadi yang pertama yang pasti harus melihat dari organ reproduksi tersebut secara kasat mata. Contohnya ada luka atau tidak, ada infeksi jamur tidak, ada rasa gatal tidak, ada bau enggak. Nah itu yang pertama dari secara yang bisa kita dapatkan. Nah, yang berikutnya adalah fungsinya. Fungsinya di sini adalah untuk fungsi reproduksinya sendiri. Kadar hormonnya seperti apa. Yang kedua itu bagaimana fungsinya untuk reproduksi. Contohnya masalah kualitas sperma pada laki-laki dan yang perempuan adalah masalah kualitas dari sel telur. Karena ada orang-orang yang mengalami namanya polikistik. Jadi dia sel telurnya jadi polikistik ini jadi sel telurnya itu akan banyak tetapi kualitasnya kurang bagus. Sehingga tidak terjadi yang namanya kehamilan seperti itu. Jadi jumlah sperma misalnya walaupun banyak tapi ternyata itu tidak bagus. Jadi sebenarnya kalau kita bicara sperma bukan, mohon maaf ya, semen atau air mani. Air mani bisa banyak tapi kadar spermanya bisa harus dilihat dengan pemeriksaan
sperma. Jadi kita biasanya lihat dari mikroskop. Jadi bukan banyak berarti spermanya banyak, tidak. Jadi kita lihat satu, kualitasnya, jumlah. Setelah yang kedua adalah gerakan. Ada orang yang punya kadar spermanya banyak tapi tidak kuat bergerak. Sehingga ketika dia mau menemui sel telur dia tidak bisa nyampe. Nah, akhirnya mati di tengah jalan. Nah, itu bisa menghambat yang namanya rencana untuk kehamilan. Makanya buat pasangan muda yang sudah menikah harus merencanakan kehamilan. Karena Promil kita itu ya. Jadi kita tidak hanya fokus bahwa kita berhubungan habis itu hamil, enggak. Tapi kita memberikan sel sperma yang terbaik dan sel telur yang terbaik sehingga anak yang dihasilkan juga berkualitas. Oh iya benar juga ya, mempersiapkannya ya salah satu betul caranya sekali. kayak gitu ya. Nah jadi, kalau pria kan dari yang sel spermnya, itu berarti organ reproduksinya sehat. Kalau perempuan? Kalau perempuan biasanya kalau kita lihat ya seperti tadi ada keluhan gatal tidak, berbau tidak, ada keputihan yang berlebihan tidak. Keputihan itu ada keputihan yang normal ya, artinya keputihan tidak semuanya adalah patologis atau penyakit. Ada orang yang memang mungkin masa mau menstruasi itu akan terjadi keputihan, itu karena peningkatan kadar hormon. Tetapi selama tidak berbau dan tidak gatal. Nah kalau dia sudah ada keluhan itu biasanya itu akan infeksi jamur ataupun bakteri. Nah memang kita biasanya sarankan untuk melihat bagaimana keputihannya pada wanita. Yang kedua adalah pada wanita itu adalah kualitas dari sel telur. Nah biasanya khusus untuk orang-orang yang mengalami yang namanya obesitas, itu biasanya akan terjadi gangguan kesuburan. Biasanya karena kadar hormonnya tidak stabil, karena penumpukan lemak di bawah kulit, itu bisa menyebabkan gangguan menstruasi yang tidak teratur. Nah biasanya akhirnya tidak menstruasi selama 3 bulan. Atau dia menjadi lebih lama. Nah ini biasanya akan susah untuk kita tentukan masa suburnya. Oke, berarti kalau tadi aku sempat dengar ya beberapa penjelasan dari dokter ya. Dokter sempat mention memang ada yang kaitannya ya organ reproduksi ini sama yang namanya keseimbangan hormon. Iya. Berarti kalau untuk orang-orang yang mungkin punya penyakit dengan yang namanya kaitannya dengan hormon atau gangguan hormonal, itu pasti ada kaitannya dengan keberfungsian organ reproduksi ya? Ya, jadi gini, kalau kita bicara organ reproduksi bukan hanya organnya ya, tapi kita sepakat harus dengan fungsi. Artinya kalau fungsi organ reproduksi adalah menghasilkan satu, keturunan. Yang kedua adalah untuk keseimbangan hormon itu sendiri. Karena beberapa orang akan mengalami, contohnya ini kita bicara tentang hormon yang lain ya. Tidak hanya fokus dengan hormon reproduksi, contohnya hormon tiroid. Hormon tiroid yang turun itu juga bisa menyebabkan pasiennya mengalami tidak menstruasi. Sehingga kadang-kadang masyarakat itu, waduh ini saya kok menopausnya dini, padahal sebenarnya bukan. Bisa aja itu akibat karena hormon tiroid. Kalau dia turun biasanya pasien tidak menstruasi. Nah buat mungkin kalau dewasa muda yang mengalami mungkin masalah seperti infeksi pada rahim atau infeksi pada mulut rahim atau biasanya yang paling kita takutkan adalah terjadi kanker serviks. Dan itu harus dijaga dari sekarang. Dan sekali lagi kami mengajak Anda kalau Anda ingin berkonsultasi, Anda ingin lebih jauh mengenal ya seperti apa untuk menjaga kesehatan organ reproduksi Anda, baik Anda yang sudah menikah atau mungkin belum menikah, usia berapapun Anda, selama Anda mungkin setelah pubertas, itu sekali. Adalah waktunya kita untuk lebih concern untuk menjaga kesehatan organ reproduksi kita, pemirsa ya. Tidak hanya yang terlihat mata, tapi juga keberfungsiannya pemirsa. Nah, Anda boleh WhatsApp kami di 0821 3909 6308 atau boleh lewat telepon di 031 2000 501. Tadi Dr. Gio udah sempat mention kalau salah satu ciri-ciri organ reproduksi kita tuh sehat, misalnya pada pria adalah kualitas spermanya. Betul sekali. Bukan hanya banyak, tapi juga seperti apa kualitasnya kayak dari gerakannya, kemampuan hidupnya. Kalau misalnya pada perempuan itu adalah dari misalnya sel telurnya, matang atau tidak, bentuknya. Tapi kan itu nggak bisa kelihatan dokter. Ya, memang itu harus dikonsultasikan. Artinya gini, kalau kita bicara tentang kualitas organ reproduksi, memang kan kita melihat dari fungsi. Sedangkan kalau kita melihat dari kesehatan secara fisik kan banyak yang tadi saya katakan. Nah, memang biasanya kenapa kita mulai masa pubertas? Kenapa kita pada masa kanak-kanak? Karena masa pubertas itu adalah terjadinya menstruasi awal. Dan ini biasanya dari menstruasi ini sendiri ini dampaknya adalah satu, masalah kebersihan. Dan itu sangat berpengaruh tentang kualitas organ reproduksi. Biasanya kalau kita haid, biasanya kita menyarankan atau menstruasi, biasanya pergantian pembalutnya harus lebih sering ya. Yang disarankan itu adalah 3-4 kali sehari. Itu ya biasanya pas lagi hari pertama itu kan lebih banyak. Jadi biasanya kita sarankan 3-4 kali atau biasanya kita sarankan pada saat buang air kecil, sarannya biasanya harusnya diganti. Kenapa? Karena kita takut tingkat kelembapan dan
terjadi kontaminasi karena dari akibat menstruasi itu kan biasanya akan numpuk. Dan itu biasanya kalau kita lepas terus dipasang lagi itu bisa menjadi sesuatu yang mengiritasi. Dan penggunaan pembalut disarankan yang pembalut yang tidak mengandung bahan kimia. Kan sekarang banyak nih orang yang jual bahan kimia. Nah, kita sarankan yang enggak, yang biasa aja, hanya untuk menahan supaya tidak terjadi rembesan darah yang keluar akibat menstruasi. Dan yang terakhir adalah penggunaan ventilator juga tidak boleh terlalu sering. Oh, gitu. Karena kan dia ada zat kimia yang bisa nanti mengganggu pH dari alat reproduksi. Seperti ujian ini memang pada masa-masa produktif atau pubertas itu kan mulai terjadi menstruasi, sehingga mulai dijaga dari situ. Karena banyak faktor yang bisa menyebabkan gangguan pada organ reproduksinya, seperti itu. Oke, jadi banyak faktor ya. Kalau misalnya pada perempuan tuh memang lebih ekstra lebih banyak. Karena kalau sekali. kita tahu organ reproduksi atau organ kewanitaan perempuan itu kan jauh lebih terbuka ya. Saya pernah baca itu katanya lebih gampang terkena bakteri karena memang ya itu tadi. Karena salah satu memang pada wanita itu yang tadi saya katakan bahwa letak organnya itu berdekatan dengan saluran kemih. Dan itu transmisinya sangat tinggi di sana. Yang kedua adalah kebiasaan kita untuk membersihkan. Karena pada wanita itu karena letaknya itu sangat berdekatan dengan saluran kemih, itu kan transmisi infeksinya lebih tinggi. Nah, makanya cara membersihkannya pun ada caranya, bukan dari belakang ke depan, tetapi harus dari depan ke belakang. Kenapa? Karena untuk menghindari bakteri yang ada di anus, saluran pencernaan. Karena ketika kita bersihkan dari belakang ke depan, itu biasanya bakteri yang ada pada anus bisa masuk ke dalam vagina. Oke. Nah, makanya kita harus bersihkannya dari atas ke bawah. Selanjutnya kita membacakan lagi yang udah masuk di WhatsApp ini dari Pak An. Selamat pagi dokter dan Mbak. Saya ini punya kebiasaan dulu waktu zaman muda, saya memang aktif sekali dalam seperti kegiatan seksual seperti itu. Apakah ini akan berpengaruh ya kepada masa tua saya nanti? Terima kasih. Usia saya saat ini adalah 48 tahun. Oke, jadi sebenarnya sih gini, kalau kita bicara aktivitas seksual, sebenarnya yang kita hindari pada organ-organ reproduksi adalah terjadinya infeksi menular seksual. Oh, IMS ya? Ya, IMS ini sangat tinggi kejadiannya pada orang-orang yang melakukan aktivitas seksual berganti-ganti pasangan. Dan tidak aman. Ya, yang pastinya tidak aman, dan yang kedua biasanya memang kalau berganti-ganti pasangan ini resikonya itu adalah terjadi infeksi menular seksual. Itu yang pertama. Yang kedua biasanya adalah perilaku seksualnya. Nah, ini bisa berpengaruh ke organ reproduksi. Betul sekali. Jadi contohnya nih, orang-orang yang selalu melakukan modifikasi ya, biasanya contohnya nih ya. Ya, jadi biasanya orang-orang yang melakukan hubungan seksual bukan secara normal melalui vagina dengan penis, itu biasanya kan ada orang yang memodifikasi itu. Contohnya oral seks, terus anal seks. Itu sangat berisiko terjadi infeksi. Ya, jadi satu itu bisa jadi transmisi untuk infeksi menular seksual satunya. Yang kedua adalah penyakit-penyakit lain seperti yang kita paling takutkan adalah penyakit HIV. Dan itu memang biasanya dari organ reproduksi. Nah, makanya kebiasaan ini harusnya tidak dilakukan. Karena sekarang pun, kayak contohnya oral seks. Itu oral seks itu kan sebenarnya modifikasi. Biasanya itu dipaksa oleh pasangan untuk untuk melakukan hubungan itu. Dan ini sudah ada rancangan undang-undangnya. Oh ya? Ya, jadi ada rancangan undang-undang PKS namanya. Jadi untuk perlakuan kelainan seksual, itu contohnya kayak oral seks, itu bisa menjadi transmisi infeksi. Bayangin organ rongga mulut masuk organ reproduksi, itu biasanya terjadi transmisi infeksi menular seksual. Contohnya seperti penyakit herpes, terus penyakit infeksi lainnya seperti gonore, itu bisa masuk infeksi bakterinya ke rongga mulut. Dan itu bisa menyebabkan, karena seperti contohnya herpes simplex, itu bisa terjadi di rongga mulut dan di alat reproduksi. Iya. Oh, itu bisa terjadi di rongga mulut. Ya, kan ada tipe 1 dan 2. Nah, kalau dia yang bagian atas tipe 1, yang kedua yang di bawah. Dan ini akibat karena kelakuan seksual yang menyimpang. Salah satunya karena oral ataupun anal. Anal pun juga bisa menjadi faktor infeksi. Karena mohon maaf, pada daerah anus itu adalah daerah yang sangat kotor. Sehingga menggunakan alat reproduksi pada daerah tersebut sangat berisiko untuk terjadi infeksi menular. Oke, jadi dampaknya itu kalau misalnya kita tidak menjaga organ reproduksi kita, contohnya juga kalau misalnya kita itu melakukan hubungan seksual tidak pada tempatnya mungkin ya, kalau saya katakan secara umum gitu ya.
itu bisa yang namanya berakibat seperti yang itu tadi. Karena infeksi. Kan memang kalau kita ngomongin organ reproduksi atau untuk yang namanya berhubungan seksual harus dengan alat kelamin dan alat kelamin gitu ya. Bukan sekali. Dengan tempat yang lain. Seperti itu ya dokter ya. Jadi itu bisa memang transmisi beberapa penyakit. Dan yang terbaru malah hepatitis. Hepatitis itu bisa tertular walaupun memang kita sekarang kan udah ada vaksin, itu masih bisa dicegah. Yang kita takutkan ada penyakit-penyakit yang tidak punya vaksin seperti HIV, itu tidak ada vaksinnya sampai sekarang. Terus infeksi seperti infeksi menular seksual seperti gangguan herpes, herpes simplex yang terjadi tipe 1 dan tipe 2 itu sangat berisiko kalau terjadi hubungan seksual yang melalui organ-organ lain seperti anal dan oral. Kalau kita bicara sex education sebenarnya memang bisa dilakukan sejak dini sebenarnya. Jadi dulu itu yang orang-orang yang menganggap itu tabu, sekarang ini harus kita ajarkan pada masa-masa remaja karena ini sangat penting karena kita manusia itu kadang-kadang rasa pengen taunya jadi tinggi. Sehingga biasanya kalau anak-anak yang tidak tahu, yang penting kita ajarkan sex education ini pada tempatnya dan pada waktunya yang tepat. Kenapa? Karena biasanya kalau anak-anak itu karena merasa ini apa sih dia bertanya-tanya, dia akan mencari jawaban di luar. Dan ini yang biasanya terjadi. Memang biasanya kalau pada sex education itu memang biasanya disarankan untuk memberikan ilmu seperti ini adalah pada masa remaja. Seperti dia sudah mulai mengalami pubertas, mulai menstruasi atau pada laki-laki laki-laki mulai mimpi basah. Nah, itu biasanya kita udah mulai edukasi karena untuk mencegah supaya tidak rasa kepengen taunya ini semakin kemana-mana. Nah, kalau dia pengen taunya ke tempat yang salah, ya selesai. Oke, dokter, kita juga mau mempersiapkan pemirsa ini juga bisa lebih paham lagi untuk kesehatan organ reproduksi di sesi mitos atau fakta. Supaya jangan sampai ada mitos-mitos yang masih dipercayai yang sebenarnya itu nggak benar. Betul sekali. Kita masuk ya dokter di sesi mitos atau fakta. Are you ready, dok? Ready, dok. Ready. Yang pertama, mitos atau fakta. Makan nanas itu bisa menyebabkan keguguran. Mitos atau fakta, dokter? Sebenarnya sih mitos. Jadi memang sebenarnya sih kalau kita bicara tentang keguguran itu sebenarnya memang kita lihat dari usia. Usia kehamilan ya. Sebenarnya sih usia kehamilan satu, yang kedua ada faktor infeksi. Jadi bukan karena makan nanas bisa terjadi keguguran. Mungkin kalau dari tingkat masalah nanas, sebenarnya sih nanas itu kan sebenarnya antioksidan ya, yang baik sebenarnya. Dan itu akan dikonsumsi. Memang biasanya kalau ada orang-orang yang pengen menggugurkan, biasanya katanya usia kehamilan muda makan nanas, yang banyak nanti akan keguguran. Sebenarnya itu tidak ada penelitian yang pasti bahwa itu bisa menyebabkan keguguran. Karena buktinya banyak orang-orang yang sudah melakukan itu tetap juga janinnya tetap jadi. Ya, gitu loh. Selanjutnya, mitos atau fakta. Sering menahan kencing itu bisa menyebabkan infeksi saluran kemih atau ISK. Fakta. Fakta ya. Jadi memang kalau kita terlalu sering nahan itu karena kita menumpuk air seni pada kandung kemih dan itu biasanya terjadi penumpukan bakteri biasanya. Yang kedua adalah mengurangi sensasi sehingga biasanya pada saat kita buang air kecil setelah kita nahan biasanya akan terjadi rasa nyeri dan ini sangat berisiko untuk terjadi infeksi. Iya. Jadi makanya jangan selalu ngempet. Iya, karena kan kita kan kebiasaan ya. Nanti aja. Tapi sebenarnya kalau kita melakukan secara rutin itu bisa melatih satu organ saluran kemih sehingga pada usia lanjut tidak terjadi inkontinensi urin atau beser. Makanya harus dilatih dari sekarang. Makanya kalau misalnya perempuan juga atau laki-laki ya sering-sering banyak minum walaupun aduh malas nih ke kamar mandi lagi, kamar mandi. Sebenarnya itu melatih merangsang otot-otot yang ada di saluran kemih untuk tetap kuat. Karena kalau kita buang air kecil apalagi rutin itu akan melatih. Makanya buat anak-anak yang mungkin sering ngompol itu coba dilatih dengan cara 2 jam sekali disuruh pipis. Lama-kelamaan ototnya akan menjadi kuat, dia nggak akan ngompol biasanya. Oh gitu ya? 2 jam sekali ya, dok? Iya, 2 jam sekali disuruh pipis. Kayak contohnya ya, pengalaman saya bahwa anak saya itu dulu juga sering ngompol. Setelah kita latih untuk kencing teratur, pada saat malam dia pengen pipis, dia akan bangun. Karena sensasi dan ototnya udah menjadi kuat. Oke. Lanjut ya dokter, mitos atau fakta pil KB bisa memicu kenaikan berat badan? Fakta. Jadi karena ini kita bicara tentang hormon, biasanya pil KB itu kan kandungan hormon. Apalagi biasanya pil KB yang 3 bulan itu lebih cepat. Karena dia tidak menyebabkan menstruasi. Sehingga terjadi penumpukan hormon estrogen. Memang penumpukan hormon estrogen ini salah satunya bisa karena tidak terjadi menstruasi karena akibat pil KB. Tetapi yang namanya hormon itu akan merangsang satu nafsu makan. Yang kedua berat badannya menjadi bertambah seperti itu. Jadi kalau penggunaan pil KB biasa efek samping yang kita takutkan adalah kegemukan seperti itu. Oke.
Kemudian selanjutnya mitos atau fakta. Menjaga MIS-V itu cukup dengan membersihkan dengan air bersih. Fakta. Ya? Jadi memang kita sarankan malah tidak boleh menggunakan antiseptik ataupun menggunakan bahan kimia. Biasanya kan itu untuk menghindari supaya tidak merusak flora normal atau bakteri-bakteri yang baik yang ada pada vagina. Jadi air mengalir cukup. Seperti itu.